أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan nikmatnya dan taufiknya kita di malam hari ini dikumpulkan kembali oleh Allah di majelis yang mulia ini. Pada pertemuan malam hari ini, Syekh Muqbil bin Hadi mengatakan, nara da'watal ikhwanil muslimin ghaira qadiratin wa ghaira salihatin li islahil mujtama'. Kata beliau, kita memandang, maksudnya kita di sini ahlus sunnah as-salafiyun, kita memandang bahwa dakwahnya ikhwanul muslimin itu dakwah yang tidak mampu dan tidak bisa memperbaiki masyarakat kaum muslimin. Ya, dakwah ikhwanul muslimin, gerakan-gerakan kelompok yang bernama ikhwanul muslimin itu tidak mampu dan tidak bisa untuk memperbaiki kaum muslimin, kondisi kaum muslimin. Iqad asbahat da'watan siyasiyatan la ruhiyatan. Karena sesungguhnya dakwah ikhwanul muslimin itu adalah dakwah yang bertumpu, bertitik berat pada siasah. Apa siasah? Politik. Ya, mereka bertumpu, berasaskan pada politik. Wala la ruhiyah. Ya, bukan berasaskan pada ruh Islam. Jadi yang mereka tuju adalah kepemimpinan alias politik. Ya, bukan esensi ruh dari Islam itu. Kalau antum ditanya ruhnya Islam apa? Dakwah apa? Tauhid. Ya, namun mereka memprioritaskan pada politik. Wa aidan, demikian juga dakwatan mubtadi'atan. Ikhwanul muslimin dakwahnya itu dakwah yang bid'ah. Ada banyak kebid'ahan di dalamnya. Li'annaha da'watun ila mubaya'ati majhulin. Karena ikhwanul muslimin adalah dakwah, seruan manusia diseru untuk membaiat seseorang yang majhul, yang tidak dikenal. Jadi biasanya kalau Anda dengar ada baiat-baiat, ya acara baiat-baiat sering ya, mungkin di sini ya, baiat dulu waktu lagi ngetren ISIS. Nah, ada sebagian ikhwan itu diajak kepada acara baiat. Atau mungkin ada organisasi kelompok tertentu yang mengharuskan anggotanya, membernya itu harus baiat kepada pemimpinnya, pemimpin organisasi itu. Ya. Baiat itu artinya sumpah setia untuk mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut. Di dalam Islam, baiat
hanya kepada siapa? Ya, pemimpin yang menguasai kaum muslimin. Kalau di Indonesia kita baiat kepada siapa? Presiden, yaitu Prabowo, Pak Prabowo hafizahullah. Ya, tapi ada kelompok-kelompok di dalam Islam yang mereka ini mengharuskan kaum muslimin untuk baiat kepada pemimpinnya. Di sini ada Islam Jamaah, atau kalau secara organisasi apa namanya? Nggak melbu masjid di pel. Ya. Nah, itu sama. Mereka juga mengharuskan jamaahnya untuk membaiat pemimpin mereka yang majhul, nggak kenal sopoi, belajarnya di mana, ya kan? Nggak diketahui apakah dia punya wilayah kekuasaan ataukah tidak. Bahkan mereka mengkafirkan siapapun yang tidak membaiat kepada pemimpinnya. Itu Islam Jamaah. Kalau nggak percaya silakan tanya kepada mantan-mantannya. Nah, mereka ini berakidahkan Khawarij. Mereka mengkafirkan orang-orang yang ada di luar organisasi mereka, di luar kelompok mereka. Karena yang tidak membaiat pemimpin mereka, maka dia kafir, keluar dari Islam. Bahkan halal darahnya. Iya, alhamdulillah. Nah, Ikhwanul Muslimin juga seperti itu. Membaiat pemimpin Ikhwanul Muslimin, atau yang dikenal dengan mursyid. Mursyidnya Ikhwanul Muslimin. Maka ini adalah dakwah yang bid'ah. Wa da'watu fitnatin. Ini adalah dakwah yang menimbulkan banyak fitnah, banyak kerusakan. Li'annaha qa'imatun ala jahlin wasairah ala jahlin. Ya, wasairatun ala jahlin. Karena dakwah Ikhwanul Muslimin itu berdiri di atas kebodohan, kejahilan, dan berjalannya pun juga di atas kejahilan. Jadi didirikan di atas kebodohan. Ya, setelah berdiri, berjalannya kelompok ini juga di atas kebodohan. Wa nansahu ba'dal ikhwatil amilin fiha minal afadil bitakhalli anha. Dan aku menasehatkan kepada sebagian saudara-saudara yang juga bergerak atau yang ada atau masuk menjadi simpatisannya Ikhwanul Muslimin, agar mereka berlepas diri dari Ikhwanul Muslimin, agar mereka meninggalkan Ikhwanul Muslimin, hatta la yadhi'a waqtahum, agar mereka tidak menyia-nyiakan waktu mereka, tidak membuang-buang waktu mereka, fima la yanfa'ul Islam wal muslimin, membuang-buang waktu pada perkara yang tidak bisa memberikan manfaat kepada Islam dan tidak bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Ya, Ikhwanul Muslimin, ya kelompok Ikhwanul Muslimin tidak ada manfaatnya bagi kaum muslimin. Bahkan sebaliknya, justru mereka adalah sumber kerusakan, sumber perpecahan di tubuh kaum muslimin. Bahkan terjadinya huru-hara di negeri-negeri kaum muslimin, itu juga penyebabnya adalah Ikhwanul Muslimin. Ya, di Mesir, ya kan, kemudian di Suriah, ya kemudian juga di bahkan di Indonesia juga, ya terjadinya perpecahan atau di Aljazair dengan partainya namanya FIS. Ya, itu juga menimbulkan kegaduhan, ya menimbulkan huru-hara, perpecahan di tengah kaum muslimin. Makanya di Saudi dilarang kelompok Ikhwanul Muslimin ini, nggak dibolehkan. Wa 'alal muslim an yakuna hammuhu annallaha yansurul islama wal muslimin. Maka wajib atas setiap muslim menjadikan prioritas utamanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang menolong Islam dan kaum muslimin. Baik, ini selesai dari poin nomor sudah selesai kutipan dari poin nomor 16. Sekarang kita ingin untuk memperdalam poin ini. Baik, kalau kita bicara Ikhwanul Muslimin, maka tidak lepas dari tokoh pendirinya dan juga tokoh penting yang banyak menginspirasi anggota-anggota Ikhwanul Muslimin setelahnya.
Ya, kalau antum ditanya siapa tokoh pendiri Ikhwanul Muslimin, tuh Hasan al-Banna. Ya, kalau ditanya pendirinya siapa, itu adalah Hasan al-Banna. Para ulama banyak memberikan ya kritikan-kritikan terhadap pemikiran Hasan al-Banna ini yang menyimpang, yang dianggap oleh sebagian orang sebagai mujahid, ya sebagai seorang revolusioner atau pembaharu, mujaddid, dan julukan-julukan yang lainnya. Bahkan kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, Hasan al-Banna ini sudah resmi dijadikan sebagai pahlawan katanya. Ya, bahkan beliau Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis menemukan buku pelajaran As-Saff al-Ibtidai, ya kelas SD, sekolah dasar di Saudi. Itu disebutkan bahwasanya di antara pembaharu abad ini, mujaddid abad ini adalah dua. Yang pertama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, ini benar. Sedangkan yang kedua katanya adalah Hasan al-Banna. Ya, dianggap sebagai pembaharu mujaddid. Ya, bagaimana bisa disandingkan antara Syekh Imam Muhammad bin Abdul Wahab yang dikenal dengan keilmuannya, kegigihannya, berdakwah tauhid, memberantas kesyirikan, dengan Hasan al-Banna yang justru pelaku kesyirikan karena suka mengkeramat kuburan, sebagaimana pengakuan dari murid-muridnya sendiri. Di antaranya salah satu tokoh Ikhwanul Muslimin yang bernama Umar Tilmisani. Dia menyebutkan tentang bagaimana Hasan al-Banna ini bertarekat sufi. Ya, baya'a ala tariq sufiyah hasofiyah namanya, tarekat hasofiyah. Nah, tarekat hasofiyah ini sama seperti sufi-sufi yang lain, tarekat-tarekat yang lain. Tarekat apa? Naqsyabandiyah, Syadziliyah, Qadiriyah, apa lagi? Ya. Nah, ini salah satunya namanya tarekat hasofiyah. Di antaranya Hasan al-Banna ini pengkeramat kuburan. Ya, suka datang ke kuburan-kuburan ya untuk tadi mereka bertawassul kepada penghuni kubur itu. Nah, ini jelas syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Hasan al-Banna dia suka menghadiri acara-acara maulid. Ya, maulid Nabi. Seraya menyenandungkan bait. Ya, seraya menyenandungkan bait puisi ya, atau syair. Yang potongan awalnya itu bid'ah, sedangkan potongan bait keduanya itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan hadal habib ma'al ahbabi qad hadara wa samahal kulla fima qad madha wa hadara. Fima qad madha ya fima qad jara wa madha. Inilah Al-Habib, yaitu maksudnya Nabi Muhammad SAW telah hadir bersama Al-Ahbab, orang-orang yang mencintainya. Nah, kan acara maulid itu diyakini bahwa Nabi SAW apa? Hadir di situ. Iya, itu bukan cuma sekedar kiasan. Nah, biasanya yang maulidan ini kan melakukan mahallul qiyam. Tahu mahallul qiyam? Ya, berdiri. Ya Nabi salam alaika. Mereka berdiri itu dalam rangka menghormati Nabi SAW yang hadir di situ. Sebagian mereka ngeles mengatakan, oh enggak, ini cuma seakan-akan Nabi hadir. Ya. Tapi sebagian dengan tegas Nabi benar-benar hadir di situ. Bahkan sebagian orang yang diberi oleh Allah kasyaf, dia bisa melihat kehadiran Nabi SAW. Ini kalau sudah tingkatan wali. Kalau orang-orang awamnya itu tertutup sehingga dia nggak ngelihat Nabi SAW. Tapi kalau yang sudah tingkatan tinggi itu bisa melihat wali, bisa melihat Nabi. Makanya sampai mendelik-mendelik kan ada gitu. Nah, itu katanya ngelihat Nabi. Ya cari nih, culek enak ini. Iya. Baik. Maka Hasan al-Banna meyakini itu.
bahwa ketika peringatan Maulid Nabi SAW, Nabi hadir bersama orang-orang yang hadir di Maulid itu. Ini bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena keyakinan akan kembalinya Nabi hadir ke atas muka bumi ini setelah wafatnya beliau, itu adalah akidah yang tidak pernah diyakini oleh para sahabat, para tabi'in, dan generasi setelahnya. Kenapa demikian? Karena apa manfaatnya Nabi SAW hadir di acara Maulid? Sedangkan dahulu begitu banyak peristiwa-peristiwa yang membutuhkan Nabi, namun Nabi nggak hadir. Bagaimana dahulu Fatimah radhiyallahu taala anha, putri Nabi SAW yang tercinta, beliau sedih ditinggal oleh ayahnya, dan beliau menyusul ayahnya 6 bulan setelah Nabi SAW wafat dalam kesedihan. Fatimah radhiyallahu taala anha, kenapa Nabi nggak datang untuk menghibur? Ya kan? Istri-istri Nabi, Aisyah, Hafsah, dan yang lainnya sedih ketika Nabi wafat. Tapi nggak ada satupun riwayat menyebutkan Nabi sering mengunjungiku, Nabi sering datang kepadaku, menghibur aku. Nggak pernah. Di zaman para sahabat terjadi pertikaian, terjadi perselisihan antar para sahabat sampai peperangan. Dalam sejarah ada namanya perang Jamal. Antara siapa dan siapa? Ali bin Abi Thalib dengan kubunya Aisyah, Tolha, Az-Zubair ibn al-Awwam. Ya. Nah, baru kemudian yang sama Muawiyah perang apa? Siffin. Itu perlu Nabi SAW untuk hadir di situ, untuk menyatukan kembali kaum muslimin. Tapi Nabi nggak hadir. Tiba-tiba 14 abad, 15 abad setelah itu, ya tadi yang mendelik-mendelik itu, baru Nabi hadir di situ. Apa manfaatnya? Ngerti jamaah? Apa manfaatnya Nabi hadir di acara-acara konyol seperti itu? Nah, ini luar biasa. Kemudian bait yang kedua, Hasan al-Banna menyenandungkan bait syair yang kedua, wasamahal kulla fima qad madha wajara. Dan Nabi mengampuni, memaafkan semua dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi mengampuni dosa. Padahal Allah mengatakan wa may yaghfirudz dzunuba illallah, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya kawan, kita ketika membicarakan tokoh-tokoh kesesatan seperti Hasan al-Banna yang sekarang kita bicarakan, meskipun orangnya sudah wafat, bukan berarti kita ini mencela person. Ada orang-orang yang gagal paham, Ustaz, antum ini kurang kerjaan. Orang sudah mati kok dibicarakan saja, dibongkar-bongkar kesesatannya. Maka kita jawab, kita nggak mencela, kita nggak menghina kepribadian atau sosoknya. Tapi yang kita kritisi apanya? Pemikirannya. Meskipun orangnya sudah wafat, namun pemikirannya masih ada atau mati juga? Masih ada, pemikiran-pemikirannya masih ada. Itu yang kita luruskan. Dan ini bentuk kasih sayang Ahlus Sunnah kepada Hasan al-Banna. Ya, rahimahullah, beliau sudah meninggal memang. Ini bentuk kasih sayang. Kenapa bentuk kasih sayang? Karena namanya kesesatan. Ketika disebarkan dan diikuti oleh manusia, maka dosanya orang-orang yang mengikutinya itu akan kembali kepada siapa? Kepada Hasan al-Banna yang menyebarkannya. Ketika tersesat 1 juta orang, maka dosa 1 juta orang itu juga kena kepada siapa? Hasan al-Banna. Maka kemudian Ahlus Sunnah membantah, meluruskan pemikiran Hasan al-Banna bahwa apa yang diserukan oleh beliau, apa yang diyakini oleh beliau itu salah, dengan bukti jamaah. Ini kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama yang membantah Hasan al-Banna, membantah Sayyid Qutb dengan bukti, bukan katanya-katanya. Tidak seperti orang-orang yang menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan tuduhan-tuduhan dusta. Nggak ada buktinya. Enggak. Ahlus Sunnah nggak boleh menuduh tanpa bukti. Didatangkan buktinya, baik dari kitabnya dia sendiri atau dari pengakuan murid-muridnya sendiri tentang Hasan al-Banna ini. Ya, dibawakan bukti-buktinya. Ya, kalau antum mau, nih. Silakan download, silakan nanti tak kasih PDF-nya. Ya, kitab yang ditulis oleh para ulama banyak. Ya, diantaranya yang ditulis oleh Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali
rahimahullahu taala yang meninggal kemarin dan baru dimakamkan hari ini. Asadus Sunnah, ya, singanya sunnah, yaitu Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Beliau banyak menulis bantahan-bantahan kepada Sayyid Qutb. Ya, diantaranya di sini yang kita bawakan ada 2 kitab yang luar biasa membantah Sayyid Qutb. Ya, yang pertama judulnya Al-Awasim. Ya, Al-Awasim. Al-Awasim mimma kataba Sayyid Qutb minal Qawasim. Ya, ini sekitar 206 halaman. Ya, ada juga kitab judulnya Mata'in Sayyid Qutb fi Ashabir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Celaan-celaan Sayyid Qutb kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ditulis oleh beliau dengan bukti dari kitab-kitabnya Sayyid Qutb langsung, diantaranya Fi Dhilalil Quran, tafsirnya Sayyid Qutb. Demikian juga kitab Al-Adalah Al-Ijtimaiyah. Ya, kemudian juga ya, kitab-kitab yang membahas tentang Sayyid Qutb ini banyak ditulis oleh para ulama. Ya, maka sekali lagi, ketika dari 1 juta orang yang tersesat, kemudian ahlu sunnah menuliskan bantahan, dari 1 juta tadi berkurang menjadi 1/2 juta, maka dosanya berkurang juga enggak? Berkurang juga dosanya. Ya, maka dilihat dari sisi itu. Ya, membantah pemikiran ini adalah bentuk rahmat, nggak usah baper. Wah, ini bantah tokoh, nggak mikir ente ini siapa. Ente jika dibandingkan dengan Sayyid Qutb, jika dibandingkan dengan Hasan al-Banna, nggak ada apa-apanya. Betul, bisa jadi. Bisa jadi kita nggak mengelak. Bisa jadi kita yang berbicara di sini itu jauh di bawahnya Sayyid Qutb atau Hasan al-Banna. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka, sedangkan kita nggak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi nggak? Bisa jadi. Cuman bukan berarti kemudian kita ini membiarkan penyimpangan-penyimpangan, kesesatan. Enggak, kita juga pengen beramal soleh. Kita juga pengen beramal soleh. Dengan cara apa amal soleh? Mengingkari kemungkaran. Mengingkari kemungkaran itu amal soleh, bukan? Amal soleh ini yang sedang kita kerjakan. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membantah orang-orang yang menyimpang ini, kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sekali lagi beragama jangan pakai perasaan. Ya, jangan baper. Nah, ini kajian kok isinya ghibah, ngerasani orang. Nah, ini baper ini. Nggak paham kalau ternyata boleh menghibah seseorang dalam rangka untuk mentahdzir, memperingatkan kaum muslimin akan bahaya seseorang. Itu boleh di dalam Islam. Baik, kembali kepada Hasan al-Banna. Di antara penyimpangan Hasan al-Banna, bahwasanya Hasan al-Banna ini kita sebutkan beberapa karena waktu. Hasan al-Banna adalah seorang yang tidak memprioritaskan tauhid di dalam dakwahnya. Ya, beliau tidak memfokuskan tauhid dalam dakwahnya. Nah, ini juga menjadi kesesatannya Ikhwanul Muslimin. Makanya Ikhwanul Muslimin itu dakwahnya nggak ada prioritas terhadap tauhid. Orang mau berbuat syirik, orang mau menyimpang, punya keyakinan-keyakinan khurafat, dibiarkan. Ya, karena tujuan mereka hanya satu, apa? Meraih kepemimpinan, meraih kekuasaan. Ya, makanya kalau antum lihat di negeri kita ini ada partai yang juga kaki tangannya Ikhwanul Muslimin. Nggak usah sebut merek lah. Ya. Partai ini bahkan sampai rela berkolaborasi dengan orang-orang kafir, ya, berkolaborasi dengan orang-orang kafir demi untuk meraih suara, meraih kepemimpinan. Naudzubillah. Dai-dainya yang nyemplung ke dalam partai politik, mereka membiarkan kesyirikan, membiarkan penyimpangan demi untuk meraih suara. Ya, sekarang antum bayangkan ya, ada seorang dai, seorang ustadz, dia memiliki ilmu, yang tahu hak itu hak, yang batil itu batil. Dia tahu yang syirik itu syirik, yang bid'ah itu bid'ah, yang sesat itu sesat, dia tahu, dia punya ilmu. Tapi ketika nyemplung ke politik, ikut ya, Ikhwanul Muslimin, di mana kemudian dia menjadi
calon legislatif lah atau calon ini, maka prioritas utama adalah bagaimana supaya meraup apa? Meraup suara yang banyak. Nah, ketika dia ingin meraup suara yang banyak, maka dia ikuti alur masyarakat gimana. Oh, ternyata masyarakat kebanyakannya apa? Tauhid atau syirik? Syirik. Maka mereka sumun bukmun umyun terhadap kesyirikan. Cek apa? Cek oleh suara. Terus sampai apa? Tahu tauhid ngono ta? Ya sok-sokan kenceng masalah tauhid. Ya gak bakalan oleh suara ente. Gak payu, dibenci ya. Oh, enggak Ustaz. Kita ini tetap berdiri di atas tauhid meskipun kita berpolitik. Yo, cobaan. Nggak ada, gak bakalan. Orang-orang bakal nggak suka dengan antum. Ya karena namanya dakwah tauhid, namanya dakwah sunnah, memerangi syirik, memerangi bid'ah. Itu mayoritas atau minoritas? Minoritas. Bahkan Nabi menyebut dengan fatubalil ghuraba. Ghuraba, apa artinya ghuraba? Asing tuh. Kalau si ngotot sama tauhid, si ngotot sama sunnah, masuk politik, ya maka terasing, gak payu, gak bakalan. Ya, maka kita dapati sebagian mereka tidak mengingkari syirik, tidak mengingkari kesesatan. Ya dibiarkan. Tujuannya adalah untuk meraih suara. Alasannya gini, ngeleseh gue ini. Iya, kalau masa-masa seperti sekarang ini kampanye apa, pokoknya yang penting kita itu gimana caranya rakyat, masyarakat itu suka sama kita dulu. Kenapa? Karena kalau kita langsung menjelaskan yang syirik itu syirik, yang bid'ah itu bid'ah, kita ajak mereka kepada tauhid, kita ini nggak punya power. Ya, kita ini nggak punya power, nggak punya kekuatan, kekuasaan untuk menghilangkan kesyirikan atau untuk menghilangkan kemaksiatan atau menghilangkan kesesatan. Kita ini bisanya cuma memperingatkan saja pakai lisan, tapi kita nggak punya perangkat untuk menghentikan syirik. Antum sekarang ini, kalau ada orang berbuat syirik misalnya, antum bisa nggak mengingkari dengan tangan? Antum mencegah kesyirikannya dengan tangan bisa nggak? Kenapa antum nggak bisa? Karena antum bukan ulil amri, antum bukan penguasa. Jadi kalau ada orang berbuat syirik, antum mentok-mentok cuman bisa apa? Bukan. Dengan lisan. Mentok-mentok antum cuman bisa mengingkari dengan lisan. Ya, misalnya ada kuburan dikeramatkan di sini, di Geraha Gunung Anyar, ojo ya. Ada kuburan dikeramatkan di sini. Ya. Antum sebagai warga bisa nggak kemudian antum menutup kuburan tersebut? Gak oleh. Uang merene. Bisa enggak? Nggak bisa. Antum nggak punya power. Antum bisanya cuman berdakwah. Ada orang datang, ya kemudian nyium-nyium batu nisannya kuburan, ngalap berkah di kuburan. Antum cuman bisa mengingatkan, wahai akhi, ini perbuatan syirik. Bertakwalah kepada Allah, berdoalah hanya kepada Allah. Antum cuman bisa itu. Kalau orangnya nggak mau, tetap dia berdoa kepada kuburan, antum bisa apa? Antum torkopi wangi. Oh, jangan, itu bukan dakwah sunnah seperti itu. Ya, nggak bisa, antum nggak punya wewenang di situ. Nah, kata mereka, biar kita bisa melakukan itu dengan tangan, dengan kuasa, maka harus jadi pemimpin dulu. Iya, nanti kalau sudah jadi pemimpin, enak, ada syirik tutup, ya kan? Ada tempat maksiat tutup. Iya, kalau sudah jadi pemimpin. Sudah jadi pemimpin, lali. Ya, sudah jadi pemimpin, sudah masuk ke parlemen. Ya, sudah apa jadi menteri atau jadi apa? Mana? Ya, enggak ada. Ya, ini semuanya adalah ketika seseorang masuk ke kubangan kotor politik, itu mirip seperti orang pakai gamis putih nyemplung ke lumpur. Iya, nyemplung ke lumpur. Meskipun diberseni lumpurnya tetap apa? Tetap kotor. Ya, karena politik di negeri kita adalah politik yang kotor. Maka lihat bagaimana Ikhwanul Muslimin tidak pernah sukses dalam perjalanan dakwahnya. Nah, coba sebutkan apa prestasi Ikhwanul Muslimin dalam perjalanan dakwahnya? Nggak ada. Selain buat onar, buat huru hara di negeri-negeri kaum muslimin. Karena memang berdiri bukan di atas konsepnya Nabi SAW. Di mana konsepnya Nabi tidak mencari kepemimpinan. Itu dakwahnya Nabi. Nabi bukan memprioritaskan dakwah pada cari pemimpin, cari kekuasaan. Tapi prioritas dakwahnya Nabi apa?
At-tauhid, bahkan Nabi ditawari kepemimpinan di kota Mekah, ditolak sama Nabi SAW. Baca sirah bagaimana Nabi didatangi oleh tokoh-tokoh Quraisy, ya, tokoh-tokoh Quraisy yang mereka ini melihat dakwahnya Nabi ini semakin hari semakin meresahkan. Tapi mereka ini sudah menempuh berbagai macam cara untuk menghentikan dakwah Nabi. Gak iso-iso. Mulai dari Nabi dijuluki tukang sihir, Nabi dijuluki gila, ya, Nabi SAW dijuluki pendusta. Tapi tetap dakwahnya Nabi ini semakin masif, semakin gencar. Maka mereka cari cara, gimana caranya supaya Muhammad ini berhenti dakwah tauhid, berhenti mencela berhala-berhala kami. Maka mereka pun menawarkan kepada Nabi SAW, ya Muhammad, in kanat bika hajah jama'naha laka min amwalina hatta takuna aghna Quraisyin rajula. Wahai Muhammad, kalau kau berdakwah ini, mengajak orang kepada tauhid, ya, melarang orang dari kesyirikan, kalau kau tujuannya untuk mencari fulus, maka jangan khawatir, kami akan kumpulkan harta kami dan tak jamin kau menjadi orang yang paling kaya di Quraisy. Yang kedua, wa in kunta turidul mulk sawwatnaka alaina. Dan kalau kau berdakwah tujuannya untuk mendapatkan kepemimpinan, mulk, ya, mendapatkan atau jadi raja biar jadi pemimpin, sawwatnaka alaina, kau akan kami jadikan sebagai sayyid kami, pemimpin kami. Wa in kunta innama tatlubun nisa fakhtar ayya nisa'i Quraisyin syit falanuzawwijannaka asyrah. Iki sing berat. Ya, kata mereka, kalau kau Muhammad berdakwah tujuannya adalah untuk mencari wanita, maka tunjuk perempuan manapun di Quraisy, di kota Mekah, tak rabi no 10. Ya, falanuzawwijannaka asyrah. Kami akan nikahkan engkau dengan 10 wanita. Tapi syaratnya satu. Apa itu? Berhenti berdakwah tauhid. Ya, jangan lagi mengingkari kesyirikan. Harta, tahta, wanita, jemaah. Iya, jemaah. Harta, tahta, wanita. Nabi ditawari ketiga-tiganya. Dan yang menawari adalah tokoh-tokoh Quraisy. Iya, tokoh-tokohnya ini, gembong-gembong yang menawari ini sebagai solusi supaya Nabi SAW tidak lagi berdakwah tauhid. Karena mereka resah, ini lama-kelamaan kota Mekah ini banyak manusia yang meninggalkan tradisi adat istiadat nenek moyang, yaitu penyembahan kepada berhala. Mereka khawatir lama-kelamaan tradisi ini jadi hilang, sesembahan-sesembahannya mereka nggak disembah lagi. Maka akhirnya mereka menawarkan win-win solution. Ya, wis gini wis, itu harta, tahta, wanita. Yang kita kalau ditawari seperti kondisi tadi, wallahu a'lam, kita bisa menolak atau menerima. Oh iya, kalau kita ya dengan keimanan kita yang modelnya sekarang ini, tahu tempe, ya kalau ditawari kayak tadi, wallahu a'lam jawabannya. Oh iya, sekarang kok yo iso tegas. Enggak, kita tolak. Iya durung ono sing nawari. Iya. Ayo sok-sokan ditolak. Enggak, kita tolak. Dakwah tauhid. Iya. Ya mudah-mudahan diberi taufik oleh Allah. Makanya kita berharap jangan sampai kita dihadapkan dengan situasi seperti ini. Ya, dihadapkan dengan situasi seperti ini. Naudzubillah. Karena kita lihat sebagian dai-dai, ya ustadz-ustadz yang kita kenal dulunya lurus di atas tauhid, semangat untuk berdakwah tauhid. Kemudian datang tawaran-tawaran menggiurkan karena dilihat ustadz ini punya potensi yang bagus untuk menarik massa, ya kan, jamaahnya banyak, followersnya banyak, ditawari. Eman, kalau cuman sekedar dimanfaatkan jamaahmu ini untuk sekedar kajian, ayo dimanfaatkan lebih dari itu. Apa? Meraup suara mereka. Sehingga kau bisa menang di pemilihan, kemudian kau bukan hanya jadi ustadz, tapi kau juga jadi leader pemimpin. Ya, tawari nanti gajinya sekian-sekian, mulai ya Pak Ustadz deh. Oh, yang Ustadz juga manusia gitu. Ya, maka kita memohon kepada Allah jangan sampai dihadapkan dengan situasi seperti ini. Kemudian Hasan al-Banna adalah orang di antara penyimpangan Hasan al-Banna, yaitu dia lemah
dalam masalah al-wala wal bara. Di mana dalam pengakuannya sendiri yang ditulis oleh tokoh mereka yang bernama Abbas As-Sisi dalam kitabnya Hasan Al-Banna Mawaqif fid Da'wah wa Tarbiyah halaman 120, Hasan Al-Banna mengucapkan kalimat yang di situ menunjukkan bahwasanya orang-orang Nasara adalah ikhwanana. Orang-orang Nasara itu adalah saudara-saudara kami. Naudzubillah. Nggak boleh menyebut orang kafir sebagai saudara. Artinya saudara ini orang yang dicintai, kan nggak boleh. Mereka bukan saudara-saudara kita. Tapi kata Hasan Al-Banna, ya, inda ikhwanina al-masihiyyin. Ya, saudara-saudara kami dari kalangan Nasara. Bahkan lebih jelek daripada tadi, di mana dia mengatakan anna adawatana ma'al yahud laisat diniyah. Permusuhan kita dengan Yahudi bukan karena dasar agama. La haula wala quwata illa billah. Jamaah, antum memusuhi Yahudi itu karena apa? Faktornya karena apa? Karena agama atau politik? Karena agama. Kita memusuhi Yahudi, kita benci kepada Yahudi, kita benci kepada Rafidhah min ajli din. Karena agama. Kita nggak ridho mereka kufur kepada Allah. Kita nggak ridho mereka mengkufuri Nabi Muhammad, tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kita benci kepada mereka. Tapi kata Hasan Al-Banna, diteruskan juga oleh Yusuf Qaradawi, tokoh Ikhwanul Muslimin di zaman sekarang, rahimahullah, sudah meninggal juga, bahwasanya permusuhan antara kita dengan Yahudi ini cuma masalah politik katanya. Alhamdulillah. Nah, dan sebagian diikuti oleh kaum muslimin, bahwasanya peperangan kita dengan Yahudi, ya, peperangan kita yang dengan Yahudi Zionis yang ada di Gaza itu jangan dikaitkan dengan agama. Ini murni masalah kemanusiaan. Ya, ini murni masalah politik, tidak ada kaitannya dengan agama. Nauzubillah. Ya, kalaupun ada memang urusan politik di dalamnya, tapi tetap secara asal kita sama Yahudi musuhan atau CS-an? Musuhan. Meskipun tidak ada peristiwa di Gaza, apakah berarti kita tidak bermusuhan dengan Yahudi? Tetap bermusuhan. Orang kafir itu semua musuh kita. Semua, nggak cuma Yahudi tok, nggak cuma Nasrani tok. Semua orang-orang kafir adalah musuh kita. Namun namanya memusuhi, membenci secara asal tidak harus menzalimi. Ingat ya, membenci orang kafir itu wajib, harus ada, karena itu bentuk dari akidah wala wal bara kita. Antum benci nggak sama orang? Antum cinta sama Allah nggak? Cinta sama Allah ya? Nggak ada Muslim mengatakan nggak, saya nggak cinta sama Allah. Gimana kalau ada yang mengatakan Allah yang kita cintai dikatakan punya anak? Antum mesem atau merenggut? Allah yang antum cintai dikatakan punya anak, tentu antum nggak ridho. Nabi SAW, antum cintai atau antum benci? Antum cintai. Beliau Rasul, kita yakini beliau utusan Allah, manusia terbaik. Tapi sama Yahudi, Nasrani, bahkan sama semua umat di luar Islam dikatakan Muhammad itu bukan utusan Tuhan. Loh, antum terima tak gak? Gak terima secara asal. Ya, kita benci kepada mereka karena kekufuran mereka itu. Namun kebencian tidak mengharuskan menggolimi orangnya. Oh, iki gak beriman sama Muhammad ini, gak beriman sama Allah ini. Awas ente nono lewat ke ini tak sikat dasmu. Enggak. Itu dolim namanya. Utang sama orang kafir gak dibayar, ghanimah katanya. Gak boleh. Terus muamalah sama orang kafir dengan menipu. Apa-apa kan dia kafir, kita tipu saja. Boleh nggak? Nah, boleh, itu dolim. Benci, iya benci. Tapi jangan sampai kebencian kita itu kita luapkan dengan kedoliman kepada mereka. Bahkan kita boleh berbuat baik kepada mereka, namun tetap kita membenci mereka. Meskipun kita berbuat baik, kita tetap membenci mereka. Antum misalnya ada maling sendal, ada orang nyolong sendal, kemudian digebuki sama massa. Kemudian antum lerai. Ya, kemudian antum lerai. Setelah itu antum kasih diamankan malingnya ini, kemudian antum kasih minum,
antum kasih makan karena antum merasa kasihan dengan dia. Secara asal maling antum cintai atau antum benci? Antum benci. Tapi ketika antum berbuat baik kepada dia tadi, apakah berarti antum sekarang berubah menjadi cinta sama dia? Tidak, tetap apa? Benci meskipun berbuat baik. Maka demikian kita sama orang-orang kafir. Kita membenci, namun kita tetap berbuat baik kepada mereka, tidak boleh menzalimi mereka meskipun kafir. Ya. Nah, ini yang salah adalah dia sudah menganggap bahwa permusuhan kita dengan orang kafir itu bukan karena agama, tapi karena urusan politik dan yang lainnya. Waliyadzubillah. Kemudian di antara penyimpangan Hasan al-Banna bahwasanya dia menyimpang dalam masalah asma was sifat. Nah, ini sudah panjang lebar dulu awal-awal kita bahas kitab ini. Dia dalam masalah asma wa sifat itu pakai tafwid. Apa itu tafwid? Apa maknanya tafwid? Tafwid artinya menyerahkan maknanya kepada Allah. Allah berfirman, bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah terbentang. Apa maksudnya tangan? Wallahu a'lam, serahkan kepada Allah. Ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekallah wajah. Tuh, wajah. Kekallah wajah Tuhanmu yang maha kekal dan maha mulia, yang kekal dan dzul jalali, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Apa maknanya wajah? Serahkan kepada Allah, gitu. Jadi seakan-akan Al-Quran itu memberikan suatu kata yang nggak ada maknanya. Tidak ada yang tahu maknanya kecuali Allah. Berarti Nabi tahu nggak maknanya wajah? Nggak tahu. Para sahabat tahu maknanya wajah? Nggak tahu. Nah, ini menyimpang. Ya, Nabi, para sahabat tahu maknanya wajah. Yang nggak tahu itu bagaimananya. Ngerti ya? Bagaimananya wajah Allah itu nggak diketahui. Tapi namanya wajah, tahu maknanya apa wajah itu. Sesuai dengan apa yang dipahami oleh orang-orang Arab. Wajah ya wajah. Tapi piopo wajahnya, gimana wajahnya? Tidak ada yang tahu. Ini diantara penyimpangan Hasan al-Banna. Kemudian yang lebih parah dari itu, Hasan al-Banna adalah orang yang semangat untuk mempersatukan antara Ahlus Sunnah dengan Syiah. Naudzubillah. Gimana bisa disatukan antara api dan air? Gimana bisa disatukan antara hak dan batil? Gimana bisa disatukan antara orang yang mencela istri-istri Nabi SAW, menuduh Aisyah sebagai pezina, disatukan dengan orang-orang yang memuliakan istri-istri Nabi, Ummahatul Mukminin? Gimana bisa disatukan? Nggak bisa. Tapi ini Ikhwanul Muslimin, diantaranya Hasan al-Banna, sampai sekarang mereka itu bersatu dengan Syiah Rafidhah. Ya, kita lihat bagaimana Hamas bersatu dengan Syiah Rafidhah yang ada di Iran sana atau yang ada di Libanon sana. Demikian juga dengan proksi-proksi mereka bersatu. Ini yang selama ini dikhawatirkan, ya, diperingatkan oleh para ulama, ya, kepada saudara-saudara kita yang melawan Yahudi Zionis. Jangan kotori, ya, amalan kalian dengan bersatu dengan Syiah Rafidhah, menjalin hubungan dengan Syiah Rafidhah. Bukan malah semakin menambah kekuatan kalian, justru semakin melemahkan kalian. Karena ternyata yang kalian ajak kerjasama ini itu juga musuh kaum muslimin, ya kan? Mereka bersatu dengan Syiah, seakan-akan Syiah membantu mereka, padahal membantai. Lupa sama kejadian Suriah, jemaah. Siapa yang membunuh kaum muslimin di Suriah? Baru kemarin 2010-2011. Ya, bagaimana Ahlus Sunnah dibantai di Suriah? Siapa yang membantai? Syiah Rafidhah dengan proksi-proksinya, Iran dan yang lainnya. Jumlahnya lebih banyak yang mati di Suriah daripada yang ada di Gaza. Kok bisa sekarang kemudian sebagian orang ngefans sama Syiah, Iran, dicintai, diagungkan, dipuji-puji karena beberapa petasan yang mereka lemparkan ke Yahudi, ya kan? Beberapa mercon yang mereka lemparkan di Zionis, enggak sebanding dengan nyawa kaum muslimin yang mereka bantai di Suriah. Ya, maka jangan sekali-kali ngefans dengan Syiah Rafidhah. Tetap membenci mereka.
Kalau kita benci dengan kelakuan Zionis yang membantai kaum muslimin, kita lebih benci kepada Rafidhah karena mereka musuh dalam selimut. Insya Allah muslim seawam apapun nggak akan terpengaruh dengan agamanya Yahudi, jamaah. Nggak akan terpengaruh dengan Yahudi. Tapi ketika melihat Syiah yang sekarang mereka ini tampil, yang sekarang mereka cari muka, sebagian awamul muslimin tertarik. Ternyata yang selama ini betul-betul di atas kebenaran itu adalah yang selama ini dituduh Syiah. Ada terucap kalimat-kalimat seperti itu. Mulai ada ketertarikan, kecondongan ke sana. Ya, maka para ulama mulai gencar mengingatkan kembali. Kok kayaknya sudah mulai lemah ini. Diingatkan kembali tentang kejahatan-kejahatan Syiah Rafidhah, kesesatan-kesesatan Syiah Rafidhah. Ya. Adzan. 1 menit. Setengah menit, kayak apa sama? Hal ini juga menyatukan antara Syiah dan Ahlus Sunnah, antara Islam dengan Syiah Rafidhah. Itu juga pernah dilakukan oleh salah seorang profesor ahli tafsir di negeri kita. Ya, katanya bapak ahli tafsir di negeri kita. Dia punya buku namanya Syiah Sunni dan Syiah bergandengan tangan, mungkinkah? Tanda tanya. Jawaban langsung jamaah. Gak mungkin. Gak usah diwaca buku ini. Jawaban langsung gak mungkin. Kita lanjutkan setelah adzan. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Di antara penyimpangan Hasan al-Banna, bahwasanya beliau adalah dai yang gigih untuk mempersatukan antara Ahlus Sunnah alias Islam yang asli dipersatukan dengan Syiah Rafidhah yang buatannya Yahudi Abdullah bin Sabah. Ini banyak dinukil ucapan-ucapan Hasan al-Banna, upaya-upayanya Hasan al-Banna, bahkan pertemuannya dengan beberapa tokoh-tokoh penting dari kalangan Syiah demi untuk menjalin hubungan. Di antaranya Umar Tilmisani, At-Tilmisani, salah seorang mursyid Ikhwanul Muslimin, dalam kitabnya Al-Mulham Al-Mauhub. Beliau menceritakan bahwasanya Hasan al-Banna adalah orang yang paling semangat, ya, min hirsihi ala tauhidil kalimatil ala tauhidi kalimatil muslimin. Dia termasuk orang yang semangat untuk menyatukan kaum muslimin. Namanya saja Ikhwanu Al-Muslimin, ya, Brotherhood of Islam, persaudaraan Islam. Jadi apa istilahnya? Yang ngelumpukno kabeh tanpa melihat perbedaan-perbedaan akidah antara satu dengan lain. Pokoknya ngelumpuk, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu saudara. Ya, sehingga mereka nggak mau mengingkari penyimpangan-penyimpangan karena tujuan mereka hanya sebatas apa? Menyatukan saja. Padahal ini persatuan yang hakiki atau persatuan yang semu? Persatuan semu. Yang namanya persatuan itu di atas akidah yang sahih, di atas hak. Nggak bisa disatukan antara hak dengan batil. Kemudian dia sering mengadakan muktamar-muktamar yang di situ berkumpul semua kelompok-kelompok di dalam Islam. Ya, tujuannya adalah supaya mereka tidak saling mengkafirkan antara satu dengan yang lain. Kenapa? Wa anna qur'anana wahid wa dinana wahid wa rasulana sallallahu alaihi wasallam wahid wa ilahana wahid. Karena agama kita satu, Quran kita satu, ya, sesembahan kita satu, nabi kita, rasul kita satu, itu. Jadi apapun kelompoknya dipersatukan di atas ini. Bahkan ketika dia ditanya tentang bagaimana sikap kita terhadap Syiah Rafidhah, Hasan al-Banna mengatakan, innana wasyi'ah najtami'u fi alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Kita dan Syiah itu bersatu di atas dua kalimat syahadat. Wa ma ada dzalik, adapun perbedaan-perbedaan selain dua kalimat syahadat ini, umurun la tastaujibu adaa. Itu perkara-perkara yang nggak harus kita saling bermusuhan. Naudzubillah. Kita dengan Syiah meskipun sama syahadat, yang beda adalah mereka mengkafirkan, mencaci maki para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kita memuliakan para sahabat. Apakah itu perkara-perkara yang nggak harus saling bermusuhan, jemaah?
Hah? Apakah itu perkara yang nggak harus saling bermusuhan antara kita dengan Syiah? Harus bermusuhan. Ustaz, antum kok menyebarkan kebencian? Yo, ya, kita menyebarkan kebencian kepada Syiah Rafidhah. Kita ngurui kaum muslimin untuk membenci mereka. Harus. Karena kita mencintai para sahabat, kita nggak ridho para sahabat dikafirkan, istri-istri Nabi, ibunda kita, ibu antum dikafirkan, ibu antum dikatakan pezina, gimana jemaah? Antum, ibu kandung antum dikatakan sebagai pezina oleh seseorang, antum apakan orang ini? Wallahu a'lam ya. Iya. Kalau khilaf ya mati orang ini. Ya kalau khilaf loh ya, padahal nggak boleh. Tapi ini bukan ibunda kita yang bukan ibu kandung kita. Bahkan ini ibu yang lebih mulia daripada ibu kandung kita. Siapa? Aisyah Ummul Mukminin. Dikatakan zaniyah, dikatakan pezina. Bahkan ada video anak-anak kecil itu di Irak apa? Diwawancarai sama orang. Wain Aisyah, di mana Aisyah? Aisyah finnar, kata anak-anak itu. Aisyah finnar. Sejak kecil sudah diajari demikian. Naudzubillah. Ya, apakah itu perkara-perkara yang tidak mengharuskan kita bermusuhan dengan mereka? Oh enggak Syiah, enggak Ustaz. Mereka orang-orang Syiah ini kemarin sering diwawancarai, dia bilang kita ini tidak mengkafirkan sahabat kok. Kita ini tidak mengkafirkan mencaci maki istri-istri Nabi kok. Kita menghormati mereka, memuliakan mereka. Halah apa? Taqiyah, dusta. Dusta. Jangan mau dibujuk-bujui. Mereka ini punya taqiyah. Taqiyah ini artinya berbohong demi untuk melindungi dirinya. Ya, demi untuk melegalkan akidahnya. Ya, kitab-kitab mereka banyak sudah dibongkar kesesatannya oleh para ulama. Cukup itu sudah untuk menilai sesatnya Syiah Rafidhah. Ya, cukup itu. Adapun pengakuan orang-orangnya yang mengaku Syiah atau simpatisan-simpatisan yang mengatakan Syiah nggak sesat, Syiah nggak sesat, antum percaya atau enggak? Enggak. Ya, jangan dipercaya. Tetap kita berpegang Syiah Rafidhah sesat, mereka kufar, mereka orang-orang kafir. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, akfar minal yahud wan nasara. Mereka lebih kafir daripada Yahudi dan Nasara. Ya. Qatalahumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Tapi itu sedikit dari Hasan Al-Banna, beberapa penyimpangan-penyimpangan beliau. Semoga Allah memaafkan beliau dan mengampuni beliau, dan semoga yang mengikuti beliau selama ini bertaubat dari pemikiran-pemikirannya Hasan Al-Banna ini. Insya Allah pertemuan depan kita akan bahas tentang Sayyid Qutubnya. Ini yang kayaknya lebih agak panjang, karena Sayyid Qutub ini yang lebih produktif dalam menulis. Ya, kalau Hasan Al-Banna ini biasanya sibuknya itu dalam urusan apanya? Politiknya. Dalam urusan politiknya. Tapi kalau urusan din, agamanya, ini yang banyak mewarnai Ikhwanul Muslimin pemikirannya siapa? Sayyid Qutubnya. Dalam masalah din. Tapi ini ada pertanyaan dari akhwat. Ada buku yang banyak dijadikan oleh kaum muslimin sebagai dzikir, ditulis oleh Hasan Al-Banna. Apa judulnya? Buku dzikir kecil biasanya. Masa tidak tahu? Al-Ma'thurat. Ya, Al-Ma'thurat. Ditulis oleh Hasan Al-Banna, pendiri Sayyid Qutub. Ya, kalau sudah punya terlanjur, kata penanya, baiknya saya buang, saya bakar, saya bagaimana supaya tidak memakai buku dari penulis yang menyimpang. Ya. Kita tidak mengingkari apa-apa yang ditulis di sana dari ayat-ayat Al-Quran, doa-doa dari ayat Al-Quran, dari hadis Nabi SAW. Kita nggak mengingkari. Namun apabila doa-doa itu dirangkai menjadi suatu rangkaian yang dibaca sekian kali, kemudian di waktu sekian, ya dalam kondisi sekian, ketika dikhususkan dengan bilangan-bilangan demikian, maka ini juga membutuhkan apa? Dalil. Ya, ini juga membutuhkan dalil. Nggak boleh sembarangan mengambil, mencomot ayat, mencomot hadis, mencomot ya surat, kemudian dirangkai menjadi sebuah doa tertentu, nggak boleh. Harus ada dalil secara khusus dari Nabi SAW.
Ya, karena kalau tidak itu masuk ke dalam kategori kebid'ahan. Sebagian orang ingin supaya dia itu ganteng. Iya. Baca apa? Yusuf. Ya, baca surat Yusuf. Kan baca Quran, iya betul baca Quran. Tapi ketika dijadikan untuk ini khasiatnya ini dibaca dalam jumlah sekian di waktu sekian, apalagi dalam Al-Ma'thurat ini banyak hadis-hadis yang tidak sahih dari Nabi SAW. Maka kita sarankan kalau mau punya buku-buku zikir, maka bisa buku, tapi kalau ketebelan Al-Adhkar ya, Al-Adhkar karya An-Nawawi rahimahullah ta'ala, tapi tebel itu. Nah, biasanya orang-orang maunya yang ringkas-ringkas. Nah, bisa pakai bukunya Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala, zikir pagi petang, atau ada yang lebih tebelan lagi, doa dan wirid. Itu yang lebih tebel lagi. Nah, tapi juga nggak terlalu besar bukunya, doa dan wirid. Itu yang lebih istilahnya untuk dibaca sehari-hari karena mungkin tulisannya lebih besar. Dan juga di situ dicantumkan referensi hadisnya, dalilnya, ya bisa Anda rujuk kalau Anda nggak percaya. Nah, adapun kalau Ma'thurat ini ya sebaiknya tidak digunakan lagi. Wallahu a'lam. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.